Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan sejawat tim penilai sertifikasi dosen dan pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fatah, sarjana komputer, magister public health. Saya adalah dosen tetap pegawai negeri sipil PNS di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate. Home base saya berada di jurusan keperawatan, khususnya pada program studi sarjana terapan keperawatan. Berdasarkan latar disiplin ilmu saya yang memadukan teknik informatika dan sistem informasi manajemen kesehatan, saya diamanatkan untuk mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan integrasi teknologi pada dunia kesehatan, di antaranya teknologi informasi, sistem informasi, dan teknologi informatika dan digitalisasi. Pada kesempatan PDD UKT-PT bidang pengajaran kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi informatika dan digitalisasi dengan kode mata kuliah KUAD 601 MI 24. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 14 kali tatap muka, teori dan praktikum, ditambah 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Kurikulum mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa keperawatan agar siap menghadapi era transformasi digital kesehatan. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini tertuang pada CPL 4, CPL 6, dan CPL 8. Kesemuan CPL tersebut telah tertuang pada RPL Prodi yang telah divalidasi oleh penanggung jawab mutu dan ketua program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang kami targetkan meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar pengetahuan dasar komputer. CPMK 2, mahasiswa mampu mahir dalam mengoperasikan aplikasi Microsoft Office. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi tren teknologi masa depan, telehealth, AI, dan IoT. CPMK 4, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik searching artikel jurnal kesehatan pada database ilmiah menggunakan aplikasi manajemen penelitian. CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan prinsip cyber security. CPMK 6, mampu memecahkan dilema etika digital dan merancang inovasi media edukasi atau solusi teknologi sederhana untuk mengatasi masalah pelayanan keperawatan. Strategi penyampaian perkuliahan menggunakan metode kombinasi ceramah interaktif, CBL, small group discussion, media pembelajaran, dan digunakan mencakup model digital, PowerPoint pendukung, serta video pembelajaran interaktif yang dapat diakses mandiri oleh mahasiswa sebelum kuliah dimulai. Unsur interaksi dibangun melalui komunikasi 2 arah. Di kelas, diskusi kelompok aktif dan pengumpulan tugas dengan pemanfaatan platform e-learning manajemen sistem atau Edlink Poltekkes Kemenkes Ternate. Sistem penilaian asesmen dilakukan secara transparan. Komponen penilaian formatif meliputi tugas mingguan, keaktifan diskusi, dan penilaian proyek sebesar 40%, sedangkan penilaian didasarkan pada ujian berbasis CBT melalui UTS dan UAS sebanyak 60%. Selanjutnya mari kita saksikan video tatap muka saya di kelas tentang pertemuan kedua dengan topik transformasi digital dan evolusi teknologi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, cerah-cerah wajah kalian jurusan keperawatan di pagi hari ini. Agar tidak kaku dalam pembelajaran kita hari ini, maka saya akan menyampaikan sebuah pantun kepada kalian. Jangan lupa cakepnya ya. Duduk santai di waktu petang, menikmati kopi di kala senja. Layanan digital telah datang, sehat terjaga dari rumah saja. Asik. Itu pakai contekan sedikit ya. Terus sebelumnya terima kasih sudah hadir di mata kuliah hari ini. Untuk kelas kita hari ini menjadi lebih berkah untuk kita semua. Ada baiknya kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita panjatkan sebuah doa. Silahkan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita akan mereview dulu pertemuan kita yang sebelumnya tentang konsep dasar sistem informasi.
Sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu pengertian dari konsep data dan informasi kesehatan? Ada? Oke, silakan Siti. Jadi data itu adalah fakta mentah yang belum diolah seperti angka tekanan darah pasien dan nama pasien. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diproses sehingga memiliki arti bagi perawat, misalnya grafik tren penurunan tekanan darah pasien selama 24 jam di Bangsal. Tepat sekali Siti jawabannya. Kemudian ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu tentang digitalisasi keperawatan? Silakan. Saya Pak. Silakan Sania. Baik, digitalisasi itu adalah proses perubahan dari sistem manual seperti mencatat rekam medis pasien di kertas menjadi format digital yang terintegrasi di komputer agar datanya itu cepat diakses dan juga aman. Luar biasa sekali Sania. Ada yang bisa tambahkan saya satu lagi testimoni tentang apa itu tentang hardware dalam keperawatan? Saya Pak. Oh Hani, silakan Hani. Kalau hardware itu perangkat fisik komputernya, contohnya monitor, CPU, atau tablet yang dibawa keliling Bangsal oleh perawat. Nah, kalau software itu aplikasi di dalam komputernya, contohnya bisa seperti sistem aplikasi informasi rumah sakit, kemudian sistem aplikasi rekam medis pasien. Seperti itu Pak. Bagus sekali Hani. Satu pertanyaan terakhir. Ada yang bisa jelaskan kepada saya kenapa perawat itu perlu untuk memanfaatkan teknologi informasi? Ada? Silakan Devi. Karena sistem kesehatan modern sekarang semuanya sudah berbasis komputer, Pak. Jadi, jika perawat tidak melek tentang teknologi, maka pelayanan pasien akan terhambat dan rawan terjadi human error dalam input data. Oke, tidak melupakan pertemuan sebelumnya. Berikutnya silahkan scan barcode-nya yang muncul di layar untuk absensi kita hari ini. Silahkan. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita lanjut ke materi pertemuan kita hari ini, yaitu berkaitan tentang transformasi digital dan evolusi teknologi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Pataha. Berikutnya, ada pertanyaan dulu. Ada yang bisa menjelaskan apa arti dari transformasi digital di sektor pelayanan kesehatan? Silahkan, Kay. Jadi arti dari transformasi digital di sektor pelayanan kesehatan yaitu integrasi teknologi ke semua area pelayanan. Iya, benar sekali Kay. Jadi perkembangan transformasi digital itu bukan cuma mengubah dari data PDF, file PDF menjadi data digital yang kemudian disimpan, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengubah pola pikir dari penggunanya. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi itu dapat bermanfaat bagi dunia kesehatan pada umumnya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, dalam perkembangan transformasi digital itu ada 3 proses tahapannya yang harus kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, digitasi. Itu dimana ini adalah fase paling awal di mana data fisik atau manual mulai dikonversi ke dalam bentuk digital. Contohnya misalnya perawat yang dulunya menulis identitas pasien baru atau hasil amnestesi dalam bentuk buku registrasi besar, kemudian sekarang mereka hanya mengetiknya pada komputer. Datanya digital tapi cara kerjanya masih manual, seperti kayak gitu. Itu tentang digitasi. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua atau itu di mana digitalisasi. Di sini teknologi mulai mengubah cara kerja dari operasional kita. Jadi data digital yang sudah kita kumpulkan tadi diintegrasikan ke dalam satu sistem. Contohnya misalnya keperawatan digital. Ketika Anda sebagai seorang perawat menginput data tanda vital pasien, secara sistem otomatis memprosesnya menjadi grafik klinis layak atau memunculkan notifikasi peringatan dini. Proses itu pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien kayak gitu. Yang terakhir untuk transformasi digitalnya itu ada transformasi digital atau digital transformasi. Nah, pada tahap ini
seluruh dari ekosistem kesehatan itu sudah saling terhubung. Kemudian pasien contohnya dalam pemanfaatan rekam medis elektronik di rumah sakit. Pemanfaatan rekam medis elektronik di rumah sakit itu berarti data yang dari pasien yang ada di rumah sakit itu dapat diakses dari rumah sakit lain atau di fasilitas kesehatan lainnya, sehingga tidak perlu untuk membawa bukti fisiknya. Kemudian pemanfaatan AI juga sudah mulai digunakan. Selain itu ada pelayanan secara telehealth atau pelayanan secara jarak jauh. Jadi pasien tidak perlu datang lagi, hanya lewat komunikasi secara online. Nah, namun dari semua itu, dalam melakukan transformasi digital, memanfaatkan evolusi sistem ini, kita sebagai akademisi dan praktisi, itu kesehatan perlu beradaptasi dengan perubahan arsitektur data. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita dituntut untuk memahami bagaimana sistem informasi itu berevolusi dari mulai platform lokal atau biasa disebut on-premise, kemudian menuju platform masa kini yang berbasis awan atau cloud-based system, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari arsitektur sistem informasi kesehatan, itu ada beberapa dampak yang bisa muncul pada saat kita kalau bahas tentang dampak terbesar dari evolusi sistem informasi itu bagi perawat, jawabannya adalah kecepatan dari akses data dan interoperabilitas di masa lalu, di mana rumah sakit hanya menggunakan server yang terpusat pada satu rumah sakit tersebut, sehingga datanya hanya terpusat di rumah sakit itu. Jadi data dari pasien tidak bisa diakses oleh rumah sakit lain di tempat lain. Nah, untuk kita lihat arsitektur sistem informasi kesehatan, ada dua proses atau dua bentuk yang bisa kita lihat. Yang pertama, sistem warisan atau legacy on-prime system. Kemudian yang kedua, sistem berbasis awan atau cloud-based system, kayak gitu. Jadi perbedaannya seperti apa? Perbedaannya dari sistem warisan atau legacy itu di mana seluruh data tersimpan secara fisik di rumah sakit tersebut. Kelemahannya adalah biaya perawatan yang tinggi, kapasitas penyimpanan terbatas, dan sulit untuk bertukar data antara fasilitas kesehatan. Kalau berbasis cloud atau sistem modern ini, di mana data kesehatan itu disimpan secara digital di server pusat yang aman dan dapat diakses dari mana saja. Kemudian sistem ini memungkinkan integrasi data kesehatan secara nasional. Jadi bisa digunakan di mana saja berada, datanya bisa diakses. Contohnya misalnya Satu Sehat dan lain sebagainya, kayak gitu. Berikutnya, kalau kita bahas tentang sistem berbasis cloud, efisiensi dalam pelayanan keperawatan itu meningkat secara drastis, di mana perawat tidak perlu lagi untuk mencari berkas fisik atau menunggu transfer file dari unit-unit terkait, karena seluruh data klinis sudah tersimpan secara otomatis dan dapat diakses dari mana saja. Kayak gitu. Itu kalau kita bahas tentang bagaimana sih akses data untuk pengembangan teknologi. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pertemuan berikutnya, saya akan memberikan sebuah kasus dan saya minta untuk teman-teman mendiskusikan per kelompok. Silakan dibuat menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kursinya dibuat melingkar. Baik, kelompok sudah terbentuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin dari pembahasan tadi ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan Cynthia, pertanyaannya. Saya ingin bertanya terkait evolusi ke sistem berbasis cloud tadi. Jika rumah sakit di daerah terpencil mengalami gangguan jaringan internet atau mati lampu, apakah operasional pelayanan rekam medis digital akan langsung lumpuh total? Bagaimana solusinya? Oke, baik. Jadi Cynthia gini, pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan itu memang muncul di kita di Maluku Utara sini. Yang pertama, solusi untuk pertanyaan dari Cynthia, itu yang pertama, evolusi pengembangan sistem sekarang sudah menerapkan sistem hybrid, atau di mana sistem pada saat tidak ada jaringan, itu data tetap dikirimkan kepada device kita. Jadi data tetap bisa kita input, bisa tetap kita isi untuk data kesehatan maupun data lain sebagainya. Tapi setelah ada jaringan, itu secara otomatis data itu akan tersinkron ke server, sehingga walaupun tidak ada internet pada saat itu, tapi kita dapat memanfaatkan teknologi untuk pemanfaatan teknologi di daerah-daerah, khususnya kita di Maluku Utara seperti ini. Seperti itu, Cynthia.
evolusi teknologi juga sudah memikirkan sistem cadangan agar pelayanan pasien tidak tidak terganggu ya Pak. Tepat, 100 untuk Cynthia. Seperti itulah penjelasannya. Beli aplaus dulu saya. Oke, karena kelompok sudah terbentuk, berikut saya akan tampilkan kasus yang harus kalian bahas. Kasusnya itu berkaitan tentang di mana sebuah puskesmas di wilayah Maluku Utara sedang berupaya dalam transformasi digital dengan bermigrasi dari pencatatan rekomendasi kertas menuju sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS berbasis cloud yang terintegrasi, namun proses migrasi ini mengalami hambatan. Hambatannya itu mayoritas tenaga kesehatan senior mengalami teknofobia atau resistensi terhadap perubahan sistem baru. Ditambah lagi sering terjadinya keterlambatan sinkronisasi data akibat bandwidth internet yang tidak stabil, sehingga capaian efisiensi sistem dari pemanfaatan sistem baru ini belum mencapai 100%, hanya baru sampai di 20%. Silakan, diskusinya akan dilaksanakan selama 15 menit. Diskusi mulai dari sekarang. Oke, baik, waktu diskusi telah selesai. Silahkan kita dengarkan dari hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Silahkan kita mulai, persilahkan dari kelompok 1. Oke, baik Pak Faiz, kami dari kelompok 1 menganalisis bahwa setiap kegagalan pencapaian target yang baru menyentuh 20% tersebut menunjukkan adanya hambatan serius pada faktor sumber daya manusia atau human factor. Nah, dalam kacamata transformasi digital, secanggih apapun evolusi sistem informasinya, jika pengguna utamanya mengalami resistensi, maka setiap sistem tersebut tidak akan menghasilkan nilai guna bagi peningkatan mutu pelayanan pada pasien. Baik, terima kasih untuk hasil analisis dari kelompok 1. Mungkin kita dengarkan lagi tanggapan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin menjelaskan sedikit jika digambarkan dalam kurva Cartesian, di mana sumbu X adalah lini waktu pelatihan dan sumbu Y adalah persentase pemanfaatan sistem. Maka target optimal puskesmas berada di titik 100%, namun kondisi real saat ini tertahan di level bawah, yaitu 20% yang merupakan ambang batas kritis efisiensi minimum. Posisi data ini menunjukkan sistem berada di zona stagnan. Solusi teknologinya adalah puskesmas harus menerapkan strategi change management, melakukan pelatihan berjenjang, serta mengoptimalkan arsitektur local changing pada SIMPUS agar kendala bandwidth internet tidak menghambat input data klinis. Baik, analisis kurva dan tata letak yang sangat bagus dari kelompok 2. Berikutnya, dari kesimpulan ini, itu kita bisa ambil kesimpulannya bahwa kita sebagai tenaga kesehatan atau perawat pada umumnya itu tidak hanya sebagai penonton jika berkaitan dengan perkembangan teknologi, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dan kita bisa menggunakan teknologi itu untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih maksimal, seperti itu. Oke, luar biasa diskusi kita hari ini. Sebelum kita mendengar kesimpulan dari pokok bahasan hari ini, kita akan mengerjakan satu kuis. Kuis itu sudah dapat kalian akses di Edlink masing-masing. Silahkan keluarkan smartphone kalian dan masuk ke Edlink. Sudah ada kuis yang berjumlah 10 pertanyaan. Silahkan diisi dalam waktu 15 menit. Setelah itu baru kita saya akan menyampaikan kesimpulan dari pokok bahasan kita hari ini. Silahkan diakses dulu 15 menit. Oke, waktu sudah selesai dari kuis hari ini. Seperti kita lihat, bisa dilihat di sini perolehan dari nilai yang paling tertinggi itu dipimpin oleh Afifa. Mana Afifa? Beri tepuk tangan untuk Afifa. Kemudian disusul oleh Devi dan Siti. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah mengerjakan. Kemudian sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin membuat satu kesimpulan dulu tentang pembelajaran kita hari ini, di mana ada 2 kesimpulan yang dapat saya buat.
Yang pertama, kesimpulan pertama itu berkaitan tentang bahwa evolusi sistem informasi kesehatan bergerak dinamis dari tahap digital, data manual, digitalisasi proses operasional hingga transformasi digital secara total. Itu yang pertama. Yang keduanya, kesimpulan kedua, pemanfaatan sistem berbasis cloud atau merupakan sebuah kunci dari interpretabilitas atau perbedaan dari data kesehatan di masa depan. Namun keberhasilannya itu sangat bergantung dari kesiapan penggunanya, atau dalam hal ini kalian sebagai seorang tenaga perawat. Kalau kalian bisa berevolusi atau kalian bisa menyesuaikan diri dan perkembangan teknologi, maka kalian bisa untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Itu seperti dengan satu quotes yang bakal saya berikan, satu quotes dari ahli, satu quotes dari untuk kalian. Semoga kalian bisa menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional. Itu berkaitan tentang yang pertama, evolusi teknologi adalah sebuah kepastian di mana yang tidak akan bisa dihentikan. Namun kesiapan dari kita untuk belajar adalah sebuah pilihan. Menjadi perawat di era digital bukan lagi tentang siapa yang paling kuat ingatan manualnya, melainkan tentang siapa yang paling adaptif untuk menguasai sistem informasi untuk membawa perubahan nyata bagi kemajuan dunia kesehatan. Baik, sebelum saya akhiri, untuk tugas kita di minggu ini, itu kalian diminta untuk membuat satu review yang berkaitan tentang perkembangan teknologi yang sekarang ada dengan teknologi yang sebelumnya, dibuat kemudian dikumpulkan pada Edlink paling lambat H-1 pertemuan kita minggu depan. Kemudian pertemuan kita di minggu depan itu sangat luar biasa, di mana kita akan bertemu di laboratorium komputer di lantai 3. Kita di sana akan langsung mempraktekkan tentang bagaimana sih tampilan dari aplikasi seperti apa, kemudian bagaimana pemanfaatan aplikasi itu, tampilannya, penggunaannya seperti apa, seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan keaktifannya teman-teman hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada, maka sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.